Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Fiariskana Putri, NIM 007 dari kelas 2019B. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, laporan analisis kurikulum di SMAN 14 Surabaya. Selanjutnya, saya akan membahas sekilas tentang SMAN 14 Surabaya. SMAN 14 Surabaya ini merupakan salah satu sekolah favorit yang terletak di daerah Rungkut. Sekolah ini lumayan strategis dikarenakan dekat dengan beberapa tempat yang sering dituju, baik itu stasiun, terminal, destinasi wisata, dan lain sebagainya. Sekolah ini berada di daerah perumahan yang bersebelahan dengan Universitas Surabaya atau kerap disebut Ubaya. Sehingga sekolah ini kerap disebut sebagai sekolah yang letaknya strategis. SMAN 14 Surabaya ini memiliki rute yang mudah dijangkau, walaupun alur jalanan untuk pergi ke sekolah ini cenderung tidak beraturan dan rusak. Banyak akses jalanan yang rusak dan banyak kemacetan sehingga sering terjadi beberapa siswa-siswi yang sering terlambat untuk masuk ke sekolah. Selanjutnya memasuki analisis kurikulum yang digunakan di SMAN 14 Surabaya. Kurikulum di SMAN 14 Surabaya ini dipimpin oleh Bapak Lulu selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMAN 14 Surabaya. Kurikulum yang digunakan di SMAN 14 Surabaya ini baru melaksanakan kurikulum terbaru, yakni MBKM Merdeka Belajar, yang masih terhitung belum genap setengah tahun atau 1 semester. Penerapan kurikulum ini juga masih terhitung baru terlaksana di kelas 10 saja. Sedangkan di kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum yang lama, yakni kurikulum 2013. Namun ada beberapa mata pelajaran yang sudah mencoba menerapkan kurikulum merdeka ini walaupun masih belum sempurna di beberapa mata pelajaran kelas 11 dan 12. Di kelas 10, penerapan kurikulum terbaru MBKM Merdeka Belajar ini hampir sama seperti kurikulum di sekolah lain, di mana mata pelajaran sudah mulai berpusat dengan mata pelajaran umum, namun hanya ditambahkan dengan program kurikulum yakni P5. P5 ini adalah kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Menurut buku panduan profil Pancasila oleh Kemendikbud disebutkan bahwa program pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan pro, pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, penerapan P5 sangat penting bagi seluruh warga sekolah. Pada penerapannya di SMAN 14 Surabaya ini, kegiatan dilaksanakan hanya pada hari Kamis dan Jumat saja. Dalam satu angkatan yang terdiri atas beberapa kelas, mereka dibagi untuk membuat poster yang nantinya akan dipajang di dinding koridor kelas, lalu dilanjutkan dengan membersihkan lingkungan, serta menghias pot-pot hingga kolam agar terlihat lebih menarik. Penerapan P5 ini juga bertujuan agar siswa dapat mengenal lingkungan sekaligus sambil belajar. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 yang masih menggunakan kurikulum lama, mereka masih melaksanakan mata pelajaran seperti biasa, tanpa tambahan program sekolah. Hanya di bagian seni budaya, di mana mereka boleh menentukan bidang yang mereka minat dan mengembangkan sesuai bakatnya untuk ditampilkan ketika ujian praktek berlangsung. Pembagian materi seni budaya sendiri juga bervariasi. Di kelas 10 mereka akan mendapatkan materi seni musik, kelas 11 mereka mendapatkan materi seni rupa, dan di kelas 12 mereka diperbolehkan memilih bidang mereka masing-masing untuk ujian praktek. Selanjutnya ada manfaat adanya P5 di kurikulum merdeka. Yang pertama ada untuk satuan pendidikan. 1. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. 2. Menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Selanjutnya untuk pendidik. 1. Memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. 2. Merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. 3. Mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Dan yang terakhir untuk peserta didik. 1. Memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. 2. Merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. 3. Mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pelajaran peserta didik. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi saya selama saya PLP di SMAN 14 Surabaya. Foto ini merupakan
Foto saat kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas 12 IPS 1. Kebetulan saya di SMA 14 Surabaya memegang 3 kelas, yaitu 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3. Materi untuk teori ada merancang karya tari berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, nilai, dan estetis. Teori ini diambil dari KD 3.2 dan 4.2. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi saya saat mengajar praktek di SMA N 14 Surabaya. Jadi sistem yang saya gunakan di SMA N 14 Surabaya yang sudah disepakati oleh guru pamong juga, saya memberikan 2 kali teori tatap muka di kelas, lalu selanjutnya lebih ke praktek. Jadi siswa itu sudah diarahkan untuk mereka itu mau mengambil ujian prakteknya seni tari, seni rupa, ataupun seni musik, mereka boleh memilih. Dan ini merupakan foto saat saya berkegiatan mengajar praktek tari, dan ini guru pamong saya mengajar praktek musik. Selain diajari menjadi seorang guru, di SMA N 14 Surabaya kita juga diperkenalkan dengan adanya piket. Piket di SMA N 14 Surabaya itu ada 2. Yang pertama piket KBM. Piket KBM itu kita disediakan meja di sebelah ruang guru. Jadi fungsi dari piket KBM itu untuk menjaga meja tersebut dan mengawasi murid-murid. Karena ketika jam kegiatan KBM ataupun istirahat, murid-murid itu rawan untuk berkelahi ataupun ada kegiatan bullying. Jadi kita sebagai guru harus menegur kejadian tersebut. Dan apabila ada guru yang tidak masuk dan meninggalkan tugas, itu lapornya ke yang jaga piket KBM. Yang kedua ada piket SOP. Jadi piket SOP ini dilaksanakan setiap pagi mulai jam 6 sampai jam 6.25 karena jam masuk di SMA N 14 Surabaya ini pukul 6.25 tepat. Untuk 6.30 sudah dimulai jam pelajaran pertama. Jadi piket SOP ini kita salim kepada murid-murid, jadi murid-murid salim kepada kita. Dan jika ada murid yang terlambat, karena 6.25 pintu gerbang itu sudah ditutup. Jadi untuk mereka yang terlambat akan terkena hukumannya berupa poin, dan ada sanksi-sanksi tersendiri menurut poin yang sudah mereka kumpulkan sebanyak apa. Jika sudah lebih dari 30 poin, mereka akan dipanggil orang tuanya untuk ke sekolah. Dan kita sebagai guru PLP diberikan kesempatan untuk mengarahkan murid-murid ini. Kenapa mereka terlambat, alasannya mengapa, dan mengapa poinnya bisa sebanyak ini, atau ini menjadi pengalaman pertamanya kah? Kita mengarahkan dan memberi masukan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.